Halo, balik lagi bersama kita di Ruang Berdikarisme. Pasti di antara kita mengetahui siapa sosok Jenderal Besar TNI Haji M. Soeharto atau kerap disapa Pak Harto. Sebagai mantan Presiden Indonesia kedua yang menjabat pada tahun 1967 sampai 1998, mungkin juga di antara kita sering menjumpai wajah Pak Harto yang berbentuk stiker bersamaan dengan tulisan "Piye, enak zamanku toh." Tapi tidak sedikit juga orang-orang yang menganggap Pak Harto sebagai simbol pemerintahan Orde Baru yang melakukan tindak KKN, pembungkaman, dan pelanggaran HAM. Lantas, seperti apa sosok Presiden Soeharto dan bagaimana Indonesia ketika dipimpin beliau? Simak video ini sampai tuntas agar tidak terjadi disinformasi. Presiden Soeharto lahir di Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1921. Di mana beliau memulai karirnya di bidang militer hingga akhirnya menggantikan presiden pertama, yaitu IR Haji Soekarno. Pergantian kekuasaan tersebut ditandai dengan pemberian Super Semar atau Surat Perintah 10 Maret dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Namun ketika awal perjalanan Pak Harto memimpin Indonesia, Pak Harto harus menempuh perjalanan yang berliku dan mendaki, artinya tidak mulus-mulus saja. Karena pada tahun 1960-an, kondisi ekonomi Indonesia telah mencapai keadaan yang sangat buruk. Perekonomian Indonesia menderita karena kekacauan politik yang dipicu oleh Presiden Soekarno. Masalah-masalah ekonomi tidak menjadi perhatian utama bagi Soekarno, yang mana Soekarno menghabiskan masa hidupnya untuk berjuang di arena politik. Beberapa contoh dari kebijakan-kebijakannya yang memberikan dampak negatif pada perekonomian adalah pemutusan hubungan dengan negara-negara barat dan mengisolir Indonesia dari ekonomi dunia, dan defect spending melalui pencetakan uang yang menyebabkan hiperinflasi berada di luar kendali. Akibatnya harga-harga kebutuhan naik, pangan sangat langka, dan hutang negara yang sangat besar. Namun hutang tersebut bukanlah hutang-hutang produktif seperti membangun pabrik atau alat perputaran duit lainnya, melainkan utang-utang untuk persenjataan. Keadaan yang sedemikian kacau balau dan sesak dengan masalah-masalah yang sudah menumpuk terus harus segera dipulihkan. Maka Pak Harto mengeluarkan beberapa kebijakannya. Di antara kebijakannya adalah 1. Pemulihan ekonomi. Yang menjadi misi dasar pemerintahan Orde Baru, yaitu Soeharto, adalah pembangunan ekonomi. Langkah pertama adalah reintegrasi Indonesia ke dalam ekonomi dunia dengan cara bergabung kembali dengan IMF, PBB, dan Bank Dunia. Ini memulai aliran-aliran bantuan keuangan dan bantuan asing dari negara-negara barat dan Jepang. Salah satu contohnya adalah mulai masuk ke Indonesia merek-merek transportasi roda 4 dan roda 2 yang dapat memudahkan kita hingga saat ini. Lalu permusuhan dengan Malaysia yang sebagai politik konfrontasi Soekarno juga dihentikan. Langkah kedua adalah memerangi hiperinflasi. Soeharto mengandalkan sekelompok teknokrat ekonomi, sebagian besar adalah orang-orang terdidik di Amerika Serikat untuk membuat sebuah rencana pemulihan ekonomi. Stabilitas harga diciptakan melalui sebuah kebijakan yang melarang pendanaan domestik dalam bentuk hutang domestik ataupun pencetakan uang. Kemudian, sebuah mekanisme pasar bebas dipulihkan dengan tindakan-tindakan membebaskan kontrol pasar. Diikuti dengan implementasi Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 1968. Kedua undang-undang ini mengandung insentif-insentif yang menarik bagi para investor untuk berinvestasi di negara ini dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi lebih dari 10% di tahun 1968. Yang kedua, swasembada pangan. Pada tahun 1954 dan 1989, swasembada pangan adalah salah satu program unggulan Presiden Soeharto. Para petani dimodali dengan kemudahan memperoleh kredit bank. Pemasaran hasil panen mereka dijamin dengan kebijakan harga dasar dan pengadaan pangan. Diperkenalkan juga manajemen usaha tani, dimulai dari panca usaha tani, bimas, operasi khusus, dan insentif khusus yang terbukti ampuh meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Di masa meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri itu sendiri, pada tahun 1984, Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 juta ton. Hasilnya, Indonesia berhasil swasembada beras. Kesuksesan ini membuat Indonesia mendapatkan penghargaan dari FAO, sebuah organisasi pangan dan pertanian dunia, pada tahun 1985 dan pada tahun 1986 pula.
Indonesia yang semula berada pada kategori negara berpendapatan miskin, naik menjadi negara berpendapatan menengah rendah. Lucunya lagi, hingga saat ini Indonesia tetap masih berada di kategori negara berpendapatan menengah rendah. Yang artinya, setelah masa kepemimpinan Presiden Soeharto dan berjalannya era reformasi, Indonesia tidak kemana-mana alias stagnan. 3. Program Impres Desa. Program Impres Desa adalah program yang dicanangkan oleh Presiden Soeharto dalam upaya pemerataan, pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di desa-desa tertinggal. Salah satu contoh program yang paling menonjol adalah program SD Impres. SD Impres merupakan program pendidikan dari kebijakan Presiden Soeharto melalui Instruksi Presiden atau Impres nomor 10 tahun 1973 dengan program bantuan pembangunan sekolah dasar. Kebijakan tersebut berguna untuk mewujudkan pemerataan dan kesempatan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu dan sebuah bentuk nyata Presiden Soeharto dalam memerangi buta huruf, di mana para siswa dan siswi di Indonesia dapat membaca dan menulis. Program SD Impres dinilai berhasil hingga Presiden Soeharto dianugerahi penghargaan berupa piagam The Avicenna dari UNESCO, tepatnya pada 19 Juni tahun 1993. Dilansir dari buku Pendidikan sebagai Investasi Masa Depan karya Isjoni Ishak, SD Impres tidak hanya muncul di perdesaan, tapi juga di perkotaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yang pasti mereka membutuhkan bantuan pendidikan. Ini memang betul adanya. Dulu ketika gue tinggal di Medan, rata-rata tetangga yang kurang mampu, biasanya orang tuanya bekerja sebagai buruh cuci atau asisten rumah tangga, itu anak-anaknya sekolah di SD Impres. Kami menyebutnya anak-anak Impres. Dan ada salah satu tetangga gue yang dulu sekolah di SD Impres, sekarang lagi beasiswa di luar negeri. Mungkin kalau dulu dia nggak mendapatkan kesempatan sekolah dasar, dia nggak bisa melanjutkan untuk kuliah seperti sekarang. Konten ini dibuat hanya untuk pengetahuan, bukan untuk memuji-muji Pak Harto. Memang betul adanya bahwa di masa kepemimpinan Pak Harto terjadi pembungkaman, diskriminasi pers, dan pelanggaran HAM berat. Bersamaan saya haturkan turut berduka cita untuk keluarga korban yang sampai saat ini masih mencari keadilan atas pelanggaran HAM di masa lalu. Namun saya hanya mengajak kita untuk sejenak melihat sisi lain dari balik itu semua. Hingga sampailah kita pada satu titik kesadaran bahwa sekalipun ia seorang presiden yang mana di masa kepemimpinannya sangat dielu-elukan, ternyata ia hanyalah manusia biasa. Ada baik dan buruknya, ada benar dan salahnya. Sekian dari gua, semoga bermanfaat. Kalau ada masukan, tulis di kolom komentar. Pokoknya stay on your activity, stay on your purpose, and see you the next video.